Assalamualaikum teman-teman, kita lanjutkan lagi membuat lembar kerja Keysense. Oke, kemarin sudah sampai di sini ya, sudah sampai kesimpulan, kemudian membuatnya di data satu ini kita kasih sampai dia muncul seperti ini, kemudian kita pakai conditional formatting ya. Nah, tapi teman-teman yang kemarin kan munculnya itu ada koma-koma-koma gitu ya. Nah, ini saya coba membuat rumus yang saya modifikasi rumusnya supaya dia munculnya nggak ada komanya dan dia munculnya urut. Caranya gini teman-teman, jangan bingung dengan rumus yang panjang ini ya, saya akan jelaskan. Setelah teman-teman himpun, ya setelah teman-teman himpun seperti ini, sampai sini ya himpunannya ini, kemudian teman-teman query ya. Setelah dihimpun dengan menggunakan query ini, kemudian tambahkan depannya short. Oke. Jadi dia nanti supaya menjadi urut gitu ya. Nah, kemudian setelah short, kemudian difilter. Difilter artinya ketika yang short ini area yang difilter, ya. Kemudian kriterianya adalah ketika yang di short ini tadi tidak sama dengan kosong gitu. Jadi ada datanya ini ya, lebih besar, lebih kecil dari kosong. Baru kemudian setelah itu di text join dan diikutkan di rumus if. Nah, supaya kalau error dia ndak menghalangi pandangan mata ya, dia tetap kosong gitu, maka kita tambahkan rumus di paling depan if error ya, kosongkan saja kalau error ini ya di bagian belakang. Nah, itu teman-teman, kemudian teman-teman bisa copy ke bawah ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini di data 1. Jadi ini data yang sudah kita olah, yang sudah kita analisis gitu ya. Nah, termasuk data 51 ini. Nanti kalau ada antibiotiknya 2, berarti ini yang sudah dianalisis adalah ceftriaxone, cefiximnya belum. Seperti itu. Ya. Kita ulang lagi caranya, misalkan kita mau menguji data yang lain, kita setelah dari olah data 1, kita mau menguji misalnya RM yang ini ya, maka kita bisa paste value di sini atau bisa kita pilih, kemudian tanggalnya kita ambil sesuai data yang ada. Kemudian kita analisis ya, misalnya kita analisis, kemudian setelahnya kita ambil antibiotik yang kita analisis, misalnya cefotaxime gitu. Ya, ini kita hapus dulu aja supaya tidak bias. Kemudian kita akan memilih yang cefotaxime, apakah datanya lengkap? Ya, lengkap. Apakah diindikasikan? Ya, karena kalau misalnya tidak nanti berhenti ya. Kita akan coba simulasi yang ada datanya. Apakah ada yang lebih efektif? Tidak. Ya, kemudian apakah ada yang lebih aman? Tidak. Kok tidak? Tidak. Kemudian apakah ada harga yang lebih murah? Harganya sudah efektif, efisien. Kemudian apakah ada spektrum yang lebih sempit? Tidak. Cefotaxime itu cephalosporin generasi 2 ya. Kemudian untuk durasinya apakah terlalu lama, terlalu singkat? Misalnya kita cek di sini, dia durasinya, oh enggak, dia sesuai ya durasinya ya. Durasi terlalu singkat, tidak. Pemberian tidak terlalu lama, terlalu singkat, tidak juga. Kemudian dosisnya, ya dosis tepat. Intervalnya, ya tepat. Rutenya, ya. Waktu, ya. Keterangan berarti misalnya tepat misalnya. Kemudian kita copy di sini, kita paste ya di sini ya, paste value. Nah, dia masuk kategori 0. Kemudian misalnya kita cek yang obat yang mengandung metro ya, kita coba yang ada metronya. Nah, nah misalnya ini kita copy, kemudian kita akan simulasi sekalian. Kita paste di sini, kemudian kita pilih datanya. Nah, kemudian kita akan pilih, kita hapus dulu yang di sini. Kita akan pilih metronidazole. Misalnya di sini ya, ada metro. Kemudian kita tes di sini iya, kemudian ini kita iya. Kemudian ini juga iya. Efektivitas, apakah ada yang lebih efektif? Tidak, misalkan. Kemudian apakah ada yang lebih aman? Tidak. Apakah harganya? Tidak. Oke, sudah sesuai. Nah, spektrumnya sudah sesuai. Apakah durasinya? Katakanlah durasinya sesuai ya. Jadi pemberian tidak terlalu lama. Nah, ini yang saya
pingin mengubahnya, misalnya ini di dosisnya misalnya sudah tepat ya, dosis tepat, intervalnya tepat, misalnya rutenya harusnya pasiennya dapat injeksi karena kondisinya misalkan dia di CPPT-nya itu dia sulit menelan dan seterusnya ya, maka kita simulasi misalnya ini rute tidak tepat, kemudian waktunya misalnya ya tepat. Nah, keterangan pasien mual tidak dapat menelan, misalkan gitu ya. Komennya seperti itu, kemudian kita copy, paste di rekap sini, values only. Nah, ini dia masuk golongan 2C. Oke, di sini kita akan bikin rekapan ya, antibiotik yang dianalisis. Ya, antibiotik yang dianalisis di sini gampang saja. Ini kita langsung pakai sama dengan unique ya, unique yang direkap ini mulai dari sini ke bawah, kemudian kita enter. Kita urutkan ya supaya dia tidak amburadul. Nah, terus habis itu baru jumlah datanya. Nah, sama dengan pakai sum if ya, sum if range-nya adalah range ini ya, kemudian kriterianya adalah mana ya, kriterianya adalah ini, kemudian sum range-nya adalah yang pakai count if ya seharusnya ya, kalau sum itu kan nggak bisa ya, kita coba, nggak bisa pasti dia ya kan, nggak bisa kan karena dia bukan angka ya, harusnya pakai count if. Nah, count if range-nya adalah ini, kemudian kriterianya adalah ini. Nah, count if. Kalau kita pakai array formula bisa nggak ya? Nah, bisa, tapi bawahnya ikut keisi ya. Maka kita tuliskan aja kalau yang ini ya, sel kolom yang itu ada datanya baru dihitung. Kalau misalnya nggak ada datanya, dikosongkan saja. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, misalkan kita coba rumus kita berfungsi atau tidak. Misalnya ada yang pakai Amox. Kita belum punya Amox ya. Oke, nah ini dia. Saya copy, kemudian saya ambil atau bisa langsung dipilih juga di sini. Values, kemudian di sini saya pilih tanggal 16 Januari dan di sini saya hapus dulu. Dan saya pilih di sini antibiotiknya adalah misalnya yang ampicillin ya. Ini nggak usah di wrapping, nggak apa-apa sih. Nah, gini kan. Kelengkapan ya, data lengkap, indikasi ya, efektivitas, ada yang lebih efektif enggak? Nah, misalnya gini. Ya, ada yang lebih efektif, keamanan ini sudah aman sih, efektif ya, aman. Kemudian harganya tidak ada yang lebih murah, spektrumnya ya ada yang lebih sempit, kemudian durasinya tepat, kemudian ini juga, kemudian dosisnya tepat, intervalnya tepat, kemudian rutenya tepat, waktunya tepat. Nah, ini misalnya apa? Kriteria dapat kombinasi misalkan ya, ini anu aja, simulasi aja bebas. Kemudian kita rekap di sini. Values. Nah, kita lihat di hasil ada sudah masuk ya, ampicillin tadi nggak ada ya, dan sekarang langsung masuk otomatis. Baik teman-teman, selanjutnya nanti kita akan mengisi ini ya, jumlah data. Nah, kita akan ngisi ini nanti ya, di video selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.